Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 18 November 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini? Separation, oke. Situasi kamu dengan dia saat ini sedang berpisah ya, lagi nggak berdekatan atau tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Tapi di sini aku lihat dia masih cinta sama kamu, masih dengan penuh keyakinan bahwa kamulah orang yang memang benar-benar dia cintai, yang selalu ada di hati dia ya. Kamulah pemilik hati dia, seperti itu. Dan aku lihat akan ada suatu tindakan ya untuk hubungan ini yang akan segera dia lakukan terhadap kamu. Dan aku lihat juga hubungan kalian ini ada hubungannya dengan spiritual spiritual. Bisa jadi kamu ini selalu namamu selalu tertanam di doa dia selalu menyebut namamu di dalam doa dia, seperti itu. Dan aku lihat saat ini tuh dia sudah open mind ya, sudah membuka pola pikir dia yang selama ini dia hanya bertumpu pada satu prinsip atau satu pemikiran aja, berdasarkan pemikiran pribadi dia aja gitu. Nah sekarang dia itu untuk lebih bisa terbuka dan mengenal kamu lebih dalam, dia itu akhirnya membuka pola pikir dia ya. Dia akan menggunakan pola pikir yang terbuka, tidak hanya satu pemikiran aja. Dia tidak terlalu monoton akhirnya pemikirannya ya. Jadi aku rasa orang ini akan segera melakukan tindakan ke kamu atau melakukan sesuatu nih di kamu ya. Oke, aku lihat orang ini memang orangnya cukup pendiam ya, juga pemalu orangnya. Dan aku lihat gini, orangnya ini sebenarnya orang yang setia sih ya, orang yang berbakti juga. Kalau misalkan kamu itu mau merespon atau memberikan dia perhatian, atau kamu itu ya selalu welcome sama dia, atau intinya gini, ketika kamu memberi maka dia juga akan memberi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu berbuat baik, dia juga akan melakukan hal yang sama, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini dia ini mengharapkan ya, atau dia ini justru ingin memberikan perasaan penuh ke kamu, perasaan memberikan kontribusi lah ya di dalam hubungan ini, untuk memberikan pengasuhan ya, atau kasih sayang ya, dan stabilitas emosional dia dalam penyatuan hubungan kalian, seperti itu. Dan aku lihat di sini juga dia ingin terbuka sama kamu dan ingin jujur terhadap diri dia sendiri tentang perasaan dia ke kamu gitu. Jadi dia mengharapkan juga kamu pun begitu, kamu pun bisa terbuka dan jujur pada perasaan pada dirimu sendiri tentang perasaanmu terhadap dia gitu. Karena orang ini ya bisa dibilang dia akan memberikan timbal balik yang sesuai dengan apa yang kamu berikan ke dia, kayak gitu ya.
Jadi sebenarnya orang ini akan bergerak sesuai dengan apa yang kamu lakukan, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia sadar ya, dia sadar banget kalau misalkan dia ini hubungannya dengan kamu itu tidak stabil ya. Bahkan di sini dia tahu kalau dia itu tidak memberikan upaya atau dedikasi yang cukup untuk hubungan ini. Dia tuh nggak ngasih effort yang gimana gitu ya untuk bisa hubungan ini jadi berhasil kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini dia ngerasa kayaknya hubungan kalian ini selalu monoton ya, kayak apa ya, nggak ada perkembangannya, stuck gitu ya, nggak nggak kemana-mana gitu loh ya, hubungannya ini nggak ada perkembangannya, nggak ada peningkatannya. Dan aku lihat juga di sini kamu ini berdealing dengan orang yang mungkin penjudi atau mungkin dia banyak hutang, juga orang yang nggak setia, atau dia ini orangnya pernah menipu ya. Dan kalau menjalin hubungan itu kayak main-main gitu ya, masih suka main-main. Terus juga orang ini tuh kalau mencari pasangan itu ngelihatnya dari sisi kekayaan ya. Jadi dia mau punya pasangan tuh pasangan yang bisa dibilang kaya lah kayak gitu, kayak. Terus itu juga orangnya ini melihat dari status sosial pasangannya ya. Kalau misalkan dia dari orang yang terhormat atau orang yang banyak duit, nah itu dia incer tuh. Dan kalau misalkan di sini dia tidak mendapatkan keinginannya dari kamu, misalkan kamu sudah diincar gitu ya sama dia, terus itu ini kamu kayak nggak memberikan dia bantuan secara finansial, atau kamu itu kayak nggak memperhatikan dia, dia dengan gampangnya tuh hilang-hilangan energinya ya, hilang-hilangan. Jadi suka on off gitu ya, hubungannya suka putus nyambung. Terus itu juga orangnya gampang banget untuk mengingkari komitmen. Nah makanya aku bilang tadi ya, dia ini orangnya yang putus nyambung energinya. Orang ini juga sebenarnya ya orang yang kuat ya, orang mandiri juga. Dia ini seseorang yang mandiri juga. Dan aku lihat orangnya juga sebenarnya percaya diri pada diri sendiri, dan orangnya juga ramah ya. Bahkan di sini dia ini banyak orang-orang di luar sana yang menghargai dia. Kayak dia ini orang yang gampang banget kalau di tempat umum gitu ya, gampang banget untuk bisa mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang sekitar dia ya, baik itu di tempat kerja ataupun di circle ya, ataupun ya di lingkungan dia, seperti itu. Jadi inilah ya daya tarik dia, mungkin karena orangnya ramah, mandiri, kuat, terus itu gampang banget, mungkin nggak pinter berbaur bisa jadi, atau dia punya sesuatu value atau potensi apa gitu yang memang bisa gampang membuat orang tertarik sama dia kayak gitu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini tuh kayak nggak terganggu dengan pikiran-pikiran orang lain tentang hubungan gitu ya, tentang hubungan asmara ataupun ya hubungan asmara ya di sini. Walaupun orang-orang terdekat dia, orang-orang di sekitar dia menganggap bahwa hubungan kalian ini bermasalah atau hubungan kalian ini nggak cocok, tuh dia nggak peduli. Kalau dia udah yakin, dia ini akan memegang teguh hubungan ini kayak gitu. Jadi orang ini sebenarnya punya pendirian gitu ya, punya pendirian, dan dia tidak akan mudah terganggu dengan omongan-omongan orang lain kayak gitu. Makanya sulit ya ketika dia punya sifat yang pengen punya pasangan yang kaya bla bla bla. Jadi makanya di sini saat ini tuh dia udah open mind gitu ya, open mind ya. Yang dulu dia hanya berpikir harus mencari pasangan yang orang kaya,
status sosialnya tinggi kayak gitu ya. Jadi kalau misal menurut dia, secara perspektif dia pasangannya nggak kaya, pasangan dia tidak punya sosial yang tinggi, dia akan kabur ya, dia akan pergi dari komitmen itu. Akhirnya dia cari lagi. Makanya di sini dia tidak peduli dengan omongan-omongan orang ya. Jadi dia selalu mempertahankan pemikiran dia sendiri. Nah, makanya di sini aku lihat karena dia sudah merasakan ya bahwa ternyata memang cuman kamu lah true love dia, seseorang yang dia cintai banget di sini, dan kemudian udah tahu dia cinta banget sama kamu tapi kalian berpisah, itu kan berarti menimbulkan rasa sakit, trauma gitu ya. Jadi akhirnya di sini dia open mind. Ya, dia open mind. Oh, ternyata memang cinta itu nggak harus dipaksakan, cinta itu nggak harus dipandang dengan kekayaan, cinta itu tidak harus dengan status sosial yang tinggi gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi intinya di sini dia sudah open mind, tidak bertumpu pada satu prinsip dia aja gitu. Nih orangnya ya, Nine of Pentacles ya. Jadi orang ini memang menunjukkan banyak sekali ketidakstabilan dan kekurangannya ya. Kadang dia juga ngerasa dalam kekurangan dan ketidakstabilan dia ini, itu juga dia ngerasa nggak aman gitu ya. Bahkan dalam hubungan untuk berkomitmen pun dia itu kayak gampang banget untuk goyah, untuk riskan gitu ya. Dan aku lihat memang orang ini tuh melambangkan seseorang yang menuntut semua keuntungan tanpa usaha dari segi bidang apapun kayak gitu. Jadi dia tuh pengennya ngebos gitu ya, ngebos, nggak banyak usaha, nggak banyak effort, tapi tuh dia mendapatkan banyak keuntungan. Mau ini ke karir, keuangan, mau ini percintaan, seperti itu ya. Makanya di sini ada Queen of Cups reverse ya. Orangnya ngebosi gitu, tapi maunya banyak keuntungan gitu yang dia dapat. Terus juga aku lihat di sini ya, dia ini kayaknya banyak hutang deh. Orangnya banyak hutang, terus itu juga dia ini suka memanjakan barang-barang ya, barang-barang atau ya harta kekayaan apalah gitu yang dia punya gitu ya. Dan aku lihat juga mungkin dia ini punya tagihan apa yang cukup besar gitu yang harus dia bayar, yang harus dia tutupi, dan juga ini bisa menjadi tanda bahwa adanya ketidakjujuran ya, atau orang ini juga bisa dibilang bermuka dua dalam hubungan kalian, dalam hubungan romansa ini. Dan aku lihat memang orangnya ini gengsian dan selalu memperdulikan tentang kekayaan daripada cinta ya. Jadi kalau misalkan keadaan dia lagi nggak baik-baik saja, atau misalkan kamu tidak bisa memberikan suplai keuangan gitu ya ke dia, walaupun dia cinta, ya udah dia ngilang gitu, dia bisa membatalkan komitmen dia dengan kamu. Makanya aku bilang tadi, ini orang bisa hilang-hilangan ya, on off hubungannya sama kamu. Nah, kalau untuk saat ini aku lihat di sini dia mencoba untuk mempertahankan hubungannya dengan kamu ya. Tapi entah apa gitu yang terjadi di hubungan kalian ini, kok ya kayak semakin menyakiti satu sama lain di dalam proses proses perjuangan dia ya, mempertahankan hubungan ini gitu. Kok semakin dia usahakan, semakin dia perjuangkan, kok ya semakin menyakitkan hubungannya, seperti itu. Dan aku lihat juga bahkan sampai gini ya, dia tuh kayak mencoba untuk melindungi hubungan ini, dia kayak mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, tapi ya tetap aja sekeras apapun dia mencoba untuk bertahan dengan hubungan ini, untuk mempertahankan hubungan ini, tapi ya selalu goyah gitu ya. Bahkan orang-orang terdekat dia ataupun keluarga dia pun merasakan bahwa kayaknya kok ya sulit banget sih
hubungan kamu itu, bahkan kelihatan banget kok ya kamu gelisah banget sih dengan hubungan kamu ini. Ya kenapa gitu loh, ada apa dengan hubungan kalian ini gitu, sebegitunya sampai ngebuat dia ini ngerasa segelisah itu, seketakutan itu tentang hubungan ini ya, tentang hubungan ini kok ya dia sampai gelisah, sampai takut, kecewa atau apalah ya. Intinya orang ini nggak tenang dengan hubungan ini. Banyak sekali dia merasa ketakutan di hubungan ini. Entah hubungan ini benar-benar akan hilang, akan benar-benar total dia tidak bisa mempertahankan kamu, karena di situ ada separation. Jadi dia ngerasa bisa jadi dia itu ketakutan benar-benar kamu itu akan terlepas dari dia, gitu ya. Benar-benar kamu itu tidak akan dia miliki, seperti itu. Ya, karena di sini aku lihat dia ngerasa kayak cemas, takut ya. Takut hubungan ini tidak berhasil gitu, padahal dia sudah berjuang gitu ya. Dan aku lihat juga dia selalu menyangkal masalah-masalah yang ada di hubungan kalian. Entah apa masalahnya ya mungkin masalahnya itu krusial atau mungkin sudah mendarah daging, tapi tetap aja dia tolak karena dia tahu semakin dia mengungkit, semakin dia memunculkan masalah yang krusial atau masalah yang mendarah daging di hubungan kalian ini, itu akan lebih menggoyahkan hubungan ini dan akan membuat dia semakin khawatir gitu ya, dengan dengan keteguhan dengan dengan mempertahankan, dengan pertahanan ya, lebih tepatnya lebih dengan pertahanan hubungan ini kayak gitu. Karena kan hubungan ini tuh kayak goyah gitu loh udahan ya. Dan aku lihat juga sebenarnya dia tahu loh bahwa kamu pun ya itu sebenarnya yakin juga kok sayang ya sama dia, kamu pun cinta sama dia. Dia tahu itu, dia yakin kamu pun masih sayang, masih cinta sama dia. Cuman entah apa gitu ya, selalu aja ada masalah di hubungan kalian ini, atau mungkin di luar, lebih tepatnya ya di luar hubungan ini yang menyulitkan kalian untuk bisa bersama gitu ya, yang menginginkan kalian itu selalu berpisah kayak gitu. Misal gini, entah ada apa gitu ya di secara pribadi gitu, misalkan ada masalah, entah ini tentang keuangan dia, entah ini dari keluarga dia, akhirnya masalah itu berpengaruh ke hubungan kalian, yang akhirnya dia tuh berpikir, aduh apa iya hubungan ini tidak bisa dipertahankan, aku kan secara keuangan nggak lagi baik-baik aja, nggak bisa nih ya. Jadi ada masalah di luar hubungan kalian ya, di luar hubungan romansa kalian ini, yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Akhirnya hubungan kalian ini harus diakhiri seperti itu. Apapun itu masalahnya, complicated ya. Kalau aku lihat di sini banyak masalahnya, terutama tentang keuangan di sini ya. Terus juga tentang pemikiran dia, yang pasti tentang pemikiran dia. Kalau misalkan keuangan dia lagi merosot, tapi kalau dengan pemikiran dia itu penuh dengan keyakinan, otomatis fine aja. Tapi ini masalahnya tentang keuangan, terus juga tentang keyakinan dia. Kemudian ini tentang sesuatu hal yang sering terulang terjadi ya. Jadi di sini ada death reverse ya. Kalau aku lihat, walaupun kalian di sini separation, kalian berpisah saat ini, dia itu tidak ingin mengubah situasi hubungan kalian. Maksudnya itu gini, bukan nggak mau mengubah separationnya, bukan, tapi dia tidak ingin membiarkan kamu pergi. Dia tidak ikhlas kalau kamu pergi dari sisi dia. Dia tetap yakin bahwa kamu pun masih mencintai dia. Dia menganggap ini kayak, ala ini paling cuman jeda gitu ya. Ini jeda aja. Kita nggak berpisah secara total. Kita nggak benar-benar berpisah. Ya, dia tidak ikhlas. Dia tidak menginginkan hubungan ini berakhir. Jadi dia tidak menginginkan, dia tidak mau membiarkan hubungan ini berubah gitu ya. Jadi dia nggak mau pisah dari kamu atau membiarkan kamu pergi seutuhnya dari dia. No, dia tidak mau. Walaupun saat ini kalian sudah berpisah gitu ya. Jadi masih ada keyakinan dari diri dia.
Jadi dia menganggap bahwa sekarang ini oke, aku yakin kita komitmen. Ya oke, kalau misalkan saat ini kita nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, aku anggap ini sebagai sebuah jeda aja untuk kita. Mungkin kita memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu. Mungkin kita memang masih ada masalah masing-masing yang perlu kita selesaikan masing-masing, kayak gitu. Dia berpikiran seperti itu. Makanya sekarang tuh pikiran dia sekarang udah open mind pokoknya ya. Keep an open mind. Dia tuh sekarang pemikirannya udah open mind. Jadi gak hanya mengikuti keinginan dia aja. Dan aku lihat sekarang itu dia udah benar-benar ketergantungan banget sama kamu. Dia bahkan takut sendirian tanpa kamu, ya. Dia takut kesendirian tanpa kamu. Dia udah ketergantungan banget sama kamu. Walaupun entah udah berapa lama nih ya kalian berakhir hubungannya, udah entah berapa kali juga kalian putus nyambung, aku lihat di sini selalu aja ya perasaan dia itu muncul lagi ya. Mungkin juga perasaan dia kadangan sehari gak keingetan kamu, besoknya dia keingetan kamu, terus lupa lagi dengan perasaannya, terus ingat lagi. Jadi perasaannya pun kadangan timbul muncul ya. Ya mungkin karena ini juga dia punya masalah tentang perekonomian dia, ini juga yang harus dia selesaikan kayak gitu ya. Makanya terkadang dia ketika dia sibuk benar-benar yang nggak kepikiran, nah nanti kepikiran lagi seperti itu. Tapi intinya di sini udah berapa lama pun kalian berpisah, perasaan cinta itu muncul lagi kayak gitu dari dia ini. Dan aku lihat di sini ada keinginan dari dia. Kalau ada death reverse berarti ada yang ingin dia hapuskan kebiasaan coping. Kebiasaan coping itu berarti kan kebiasaan yang selalu terulang terjadi. Nah itu ingin dia lepaskan. Misalkan gini, nih orang kan gampang banget putus nyambung sama kamu. Terus gampang banget cari pengganti lain dari kamu. Karena dia kan ingin ingin punya pasangan itu yang secara perekonomiannya bagus gitu ya. Nah itu ingin dia hilangkan. Ya bisa kita bilang lah selingkuh biar gampang aja ya. Dia gampang banget selingkuh kayak gitu. Nah itu tidak mau lagi terulang di kehidupan dia sekarang, di keadaan dia yang sekarang. Dia tidak mau lagi selingkuh seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh memang dia lagi fokus sama uang gitu ya. Sedang lagi pencapaian diri dia itu aja sih kalau aku lihat ya. Jadi kalau selingkuh, karena di sini ada death, itu ingin dia hilangkan. Jadi sikap selingkuhnya itu akan dia hilangkan seperti itu. Dan sikap pemalas dia ini nggak mau usaha tapi maunya dapat keuntungan itu udah pengen dia hilangkan juga ya dari kerjaan. Jadi aku lihat di sini sebenarnya dia orangnya lagi sibuk kerja, terus sibuk effort ya untuk menghasilkan uang kayak gitu aja sih kalau aku lihat ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Terus juga zodiak paling kuat di sini ada Scorpio. Ini pembacaan bisa terbolak-balik ya. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.